Di studio dansa, Haris membantu Andrea berlatih step-step dansa. 1, 2, 3, up, lagi, 1 putaran lagi. Suara Rose menggema di ruangan itu. Semua peserta mengikuti gerakannya dengan hati-hati, termasuk Haris dan Andrea. Bagus, break 5 menit semuanya. Semua peserta keluar dari ruangan itu untuk beristirahat sejenak. Saat Andrea akan pergi ke bangku untuk duduk, Haris memegang tangannya. "Kamu mau pergi kemana?" tanya Haris. "Aku mau duduk sebentar." Andrea menoleh dan menatap suaminya dengan penasaran. Apa yang salah dengannya hari ini? "Ayo kita berlatih lagi." Haris menarik tubuh istrinya dan sekarang gadis itu ada di dalam rangkulannya. "Oke." Haris memegang pinggang Andrea, lalu merapatkan tangannya dan juga tangan istrinya. Mereka mulai berlatih dansa lagi step by step. Sampai pada bagian saat Haris mengangkat tubuh istrinya, dia tidak langsung menurunkannya, tapi malah terus memutarkan tubuh istrinya secara perlahan. "Hei, turunkan aku." Andrea mulai merasa takut karena suaminya tidak kunjung menurunkannya. "Tubuhmu ternyata sangat ringan. Aku bahkan bisa mengangkatmu dengan 1 tanganku." Setelah Haris berkata seperti itu, Haris mencoba menarik kembali tangan kirinya dari punggung istrinya. "Tidak, hei, jangan macam-macam." Haris tersenyum menggoda istri cantiknya itu. "Cium aku dulu, nanti aku akan menurunkanmu." Wajah mereka sangat dekat sekarang, tidak ada 10 cm. Saat Andrea mendengar kata cium, wajahnya memerah karena malu dan jantungnya mulai berdebar. Tanpa menunggu jawaban dari istrinya, Haris secara perlahan menurunkan tangannya dan wajah mereka semakin mendekat. Andrea menutup matanya. Di balik pintu kaca di pojok studio, Sandrali menyaksikan semuanya. Sebelum bibir pasangan suami istri itu bertemu, ada suara batuk yang mengagetkan mereka. Kepala mereka refleks menoleh ke arah datangnya suara. Setelah mengetahui siapa yang datang, Haris menurunkan Andrea perlahan dan membalikkan badannya. Dia menatap tajam pada Wisnu yang berdiri di belakang Sandra. "Wisnu bilang kamu sedang sibuk. Ini yang kamu maksud sibuk?" Sandra menatap Andrea dengan pandangan dingin. Andrea berdiri di tengah-tengah keduanya. Di dalam hatinya, Andrea terus menyalahkan dirinya sendiri. Mengapa dia tidak menjaga jarak dengan Haris saat di luar rumah? Sandra memakai masker untuk menutupi wajahnya, sehingga orang-orang tidak mengenalinya. Tapi berbeda dengan Haris, dia langsung mengenalinya, karena mereka memang sudah bersama untuk waktu yang lama. Mereka menjalin hubungan saat keduanya masih di bangku SMA sampai sekarang. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Haris mengabaikan pertanyaan dari Sandra dan justru berbalik bertanya padanya. "Sayang, aku baru saja kembali dan aku merindukanmu. Wisnu bilang kamu sedang sibuk. Jadi aku ingin memberikan kejutan untukmu. Tapi siapa sangka..."
Mata Sandra mulai berkaca-kaca. Haris mengelus pelan kepala Sandra seperti mengelus kepala anak kecil. Maaf, aku tidak bisa menjemputmu di bandara. Kamu mengerti kan, aku tidak suka berurusan dengan media atau kerumunan. Orang-orang yang ada di studio menyaksikan drama itu. Mereka mulai berbisik-bisik. Andrea menundukkan kepalanya. Melihat betapa mesra keduanya membuatnya sedikit cemburu. Sayang, aku lapar. Sandra memegang tangan Haris. Kalau begitu, Wisnu, antar Nona Sandra ke restoran favoritnya. Nanti kita akan bertemu di sana. Haris berkata sambil melepaskan pegangan tangan Sandra. Kali ini bukan hanya Sandra yang keheranan dengan sikap Haris, tapi juga Wisnu dan Andrea. Mereka berpikir Haris akan pergi dan menemani pacarnya makan di restoran. Tapi sayang, aku ingin makan malam bersamamu. Kita sudah lama tidak bertemu. Aku sudah makan. Haris memberi sinyal pada Wisnu yang berdiri di belakang Sandra. Mengetahui sinyal dari bosnya, Wisnu tidak punya pilihan lain. Dia mencoba membujuk perempuan itu. Nona Sandra, saya akan memesan reservasi di restoran Thailand favorit Anda. Oke? Wisnu bertanya dengan sopan. Sandra mengabaikan pertanyaan dari Wisnu. Dia menatap Andrea tepat di matanya. Kamu, bukankah sebaiknya kita berkenalan lebih dekat lagi? Bagaimana kalau kamu ikut makan malam bersama kami? Suara wanita itu terdengar lembut, tapi tidak dengan pandangannya pada Andrea. Andrea hanya menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Rose berjalan memasuki studio diikuti beberapa peserta yang lain. Kali ini Wisnu sudah berganti baju, memakai kaos olahraganya, dan menemani Andrea berlatih kembali. Haris, dia juga sudah berganti baju. Dia dan Sandra menunggu keduanya di ruang tunggu. Karena nanti setelah Andrea menyelesaikan kelasnya ini, mereka akan pergi makan malam bersama. Di sela-sela berlatih, Wisnu berbisik pada Andrea. Apakah kamu takut dengannya? Andrea hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku memiliki seorang pelindung dan perisai bersamaku. Tentu, dan jangan lupa, kamu juga memiliki Superman. Wisnu tersenyum lebar ketika mendengar kata pelindung dan perisai keluar dari mulut Andrea.